Solo, Jogja, wayang Kedu Wonosaben itu yang sudah mulai punah ini wayang Kedu. Ada. Dari Wonosobo itu, terus wayang Suket juga ada. Lah Mas Nabi Muhammad wae kurang apa sih protes meneh mung koyo dhewe ya toh. Saiki pembandinge waduh tenan iki. Soale Pak Dana gaji. Dan Jati. Siap. Wah, lama gak jumpa. Yes. Ya, berapa bulan ya Dan ya? Setahun aja Dan. Ora ono. 1 bulan mungkin. Dari sebelum Lebaran ya. Ya. Kita terakhir ketemu apa sih? Pas puasa kemarin, gitu. Saya ingat di sini nggak ada minumannya. Ya. Wah, itu berapa bulan, berarti 2-3 bulan yang lalu. Nah, kita 2 bulanan lah. Suryadi Mas. Suryadi ya Den. Sugeng. Saya suasana bodoh itu. Bodoh besar. Oke, sama Den Jati itu ngobrol nggak jauh dari yang namanya wayang itu. Ya. Den. Senian. Walaupun di tagline-nya jari ini dalang, gitu ya Den ya. Cuma Den Jati ini memang ya diakui atau tidak, wah ini sudah expert. Wah, sudah expert di dunia pewayangan ya Den. Terima kasih. Nah, kalau kemarin-kemarin ya Den, kita rada apa ya? Ya akademis sithik lah. Ya. Akademis kita bahas tokoh-tokoh wayang siapa aja, terus apa namanya? Fenomena-fenomena yang ada di seputar pementasan pewayangan. Nah, sekarang kadang-kadang gini Den. Orang itu kan apa ya? Nanggap wayang di satu daerah tapi nggak tahu ini wayang corong di gitu kan. Di Indonesia sendiri ini kan juga ada berbagai macam wayang gitu kan. Di Bali ada, di mana lagi Den? Di Jawa Timur juga ada. Jawa Timur, Jogja, Wonosobo juga banyak. Jadi apa ya, jenis-jenis wayang itu juga banyak. Nah, setiap daerah itu pasti juga punya kekhasan ya Den ya dalam pementasan wayang, atau ya dinamakan dengan gagrak. Gagrak itu apa Den? Nah, boso mudah. Gaya mungkin ya. Gaya pementasan. Gaya pementasan itu. Nah, kalau boleh tahu Den, gitu. Kayak boleh tahu, kayak penanya handal. Kalau di Indonesia Den, atau mungkin lebih sempit lah kita di Jawa Tengah sendiri itu ada berapa gagrak Den? Banyak Mas. Banyak ya? Banyak banget. Solo, Jogja. Wayang Kedu Wonosaben itu yang sudah mulai punah ini wayang Kedu. Ada Den, Wonosaben. Dari Wonosobo itu. Terus wayang Suket juga ada. Wayang golek. Golek pun terbagi beberapa macam toh. Golek Pak golek Sunda itu banyak sih. Golek Sunda, golek Jawa itu beda. Oh, walaupun Sunda ya Jawa jane ya. Cuma kan Jawa Tengah sama Jawa Barat kan beda. Gitu ya. Goleknya beda gitu. Alur ceritanya juga beda. Nah, kalau daerah-daerah apa timur, Jawa Tengah bagian timur kan juga ada gagraknya juga ya kan? Ada. Gagrak apa timur Cekdong ya? Cekdong. Agak pesisiran gitu mungkin ya? Ya lebih kental nuansa Jawa Timur, kayak nuansa apa namanya ya? Kayak ludruk gitu ya? Berarti tabuhannya lebih segera ya? Lebih semangat. Lebih up daripada gaya Solo Jogja mungkin ya. Kalau Solo Jogja ya kita tahu sendiri apa namanya, lebih soft tabuhannya, wayang-wayangnya ya seperti wayang kulit pada umumnya yang kita tahu ya. Yang booming sekarang memang wayang itu yang sedang booming. Apa Den? Ya wayang gagrak Solo. Gagrak Solo ya. Kenapa Den kok kemudian wayang gagrak Solo Jogja itu apa ya, justru jadi primadona itu, jadi favorit gitu kan untuk dipentaskan gitu kan? Kalau Solo mungkin dari gaya pementasan mudah, alur ceritanya mudah, bentuk wayangnya sendiri ya menarik, dari segi tataan, dari semuanya lah. Itu kalau Jogja ya mungkin banyolan-banyolan di dalam lakon yang seru. Iya. Apa namanya, humor di dunia pewayangan banyak muncul dari Jogja juga ya. Yang jadi contoh.
Mbah Hadi Sugito dengan Banyolan itu sampai sekarang pun masih kadang dipakai. Masih relevan gitu ya. Pakai dalang muda juga pakai. Ya, dan Suwargi Mas Seno kan juga bisa memunculkan tokoh Bagong gitu kan. Yes. Itu jadi satu roles tersendiri. Dalam pementasan pewayangan itu kan jadi apa ya? Satu bentuk kreativitas dalang atau dalam satu gagrag gitu Den ya. Oke. Mas, ini aku ketemu bocah gagrag kok Medi Jotojo Mas. Gagrag Mas. Beda. Kowe kan nonton bal mesti. Saya nonton bal. Bal mesti kalah gitu. Mas, lah gagrag iki cerita beda, Mas. Beda Den ya? Beda. Gagrag itu gaya pementasan dari yang paling mudah tapi juga salah untuk buat patokan sih. Keprak tik sama keprak serek itu kan udah gagrag yang beda. Keprak apa deh? Tik Jogja, oh iya Jogja itu ya. Kalau Solo Semarang kan serak mesti gitu. Tapi itu buat saya pribadi kok salah sih kalau kita menilai suatu gagrag cuman dari besi. Titik aneh gitu kan ya, dari keprak aneh gitu kan ya. Itu kan besi kok buat titian lucu sih maksudnya. Jadi gagrag itu ya pemahamannya satu pementasan utuh gitu ya. Ya. Oke, jadi nek kita ngomong misal gagrag Solo, gagrag Jogja ya pementasan itu secara utuh nggak bisa cuma dipandang dari cara ngeprake, tabuhannya toh nggak bisa ya Dan ya. Bahkan mungkin jenis wayang yang dipentaskanmu beda ya Dan ya. Beda. Itu menurut saya loh. Dan saya paling melawan kalau ada orang bilang ini masih terjadi sampai sekarang Mas. Mau ada hajat sedekah bumi. Wah, iki nek dalangnya bukan gaya Jogja sini ndak mau, masih sering gitu. Aku kok besi kok cuman besi kok dibuat tolak ukur ya. Dan ternyata banyak oknum-oknum yang gitu sih. Oke, apa itu memang ya sengaja dan dibuat gerakan untuk memperluas bukan untuk memecah belah kesenian. Betul, dan semakin beragam gagragnya kan semakin bagus gitu kan. Pilihannya lebih banyak varian. Okay. Nah, tadi harus sudah dijelaskan dan ada banyak gagrag. Di Jawa Tengah ada berapa udah disebutkan ada tadi? Banyak. Bedanya Den, kita batasi aja di Jawa Tengah misalkan. Mas, lali mateni lampu. Sik lampu nih. Orang ngomong ya. Kepadangan. Wah iya. Mulane aku glowing. Wah. Ini kan rada gelap gulita. Masih kayak sengaja remeng-remeng ya. Apik remeng-remeng ya. Remeng-remeng kepadangan rada. Ngono kepadangan gue. Kadang imajinasi saya itu muncul ketika suasana remang ya kan. Wis kemaki ya kalau Erigo. Besok gantene Elvi. Elvi Sukai sih. Nah, kemudian tadi bedanya tiap gagrag pun kalau di Jawa Tengah dari pesisiran, Solo, Jogja, sama Wonosaban atau Kedu tadi apa Den? Dari segi apanya Den yang membedakan tiap gagrag? Paling beda suluk sih. Suluk? Cengkok suluk udah paling beda itu. Suluknya beda ya? Beda-beda. Oke. Cengkoknya beda-beda. Semarang pun sang maestro Kinarto Sabdo juga punya cengkok sendiri kan. Oke, aja kan mbok suluk sih lho. Oh, kok sih lho. Terakhir. Oke aku. yang jadi apa? Yang jadi gaya tersendiri Kinarto Sabdo, suluk Semarangan gitu. Waduh, ada. Oh, berarti kok suluknya aja melu-melu tapi suluknya Den Jati. Mungkin nanti ada suluk ala Den Jati bisa. Belum. Nah, aku tetap acuannya ke Mbah Narto. Soalnya bapak saya kan juga ke Mbah Narto muridnya juga. Mbah Narto gitu kan ya. Jari murid kinasi Mbah Narto. Dan berarti fotonya Mbah Narto. Oke. Tadi suluknya, terus apa lagi Den? Kira-kira yang membedakan? Kayak cerita tuh. Ya paling itu doang sih Mas. Ya, apa namanya? Misal kayak wayang pesisir ya, wayang daerah Pati, Rembang gitu sama Solo Jogja. Pengemasan ceritanya mesti beda ya? Beda. Ya dianggap beda ya? Beda. Walaupun dari segi patet mungkin sama ya, nyongo, nyuro, tapi mungkin alur ceritanya ada yang beda. Sih mesti. Oke. Kalau wayangnya kan? Beda, pasti beda. Tapi kan sekarang yang dipakai wayang Solo semua. Sama semua ya? Dulu Rembang tuh punya wayang sisiran Rembang juga, tapi sudah mulai punah, langka. Langka ya? Oke. Dan saya pernah lihat wayangan pesisiran itu kok wayangnya agak cerah gitu dan warnanya gitu loh. Dari sunggingannya gitu kan.
Apa itu juga yang membedakan gitu kan? Bisa jadi gitu ya. salah satunya ya gitu. Gaya pulasan ya kalau kita lihat dari wayangnya itu. Terus ukuran-ukurannya itu ya. Ukuran beda, tapi semakin di sini kan wayang semakin gede. Iya. Semakin larang di sana. Ya. Tidak terjangkau sekarang. Terjangkau ya kan. Kapan-kapan wayang tuh jadi barang langka. Ki aku minta tolong sama kementerian ini. Wah. Katakan pada kementerian ya. Minta tolong untuk industri wayang tolong lebih diperhatikan lah. Dan itu kan termasuk industri kreatif loh. Iya, soalnya sekarang yang jadi bahan baku pembuatan gapit ya kan sungu kerbau. Larinya kan ke India sekarang, lebih banyak diekspor. Maksudnya Den? Ya. Masuk kayak gitu ya? Jadi di sini langka dan mahal. Padahal dari sini barangnya. Barangnya dari sini ya? Dan kita impor lagi dari sana? Apa gimana? Ya diimpor tapi dengan bentuk yang beda. Sudah diolah sama sana. Masuk gapit harus dari India gitu kan? Gimana ini? Ya itu harus mulai diperhatikan. Makanya kan juga dalam satu wayang pun banyak ya aspeknya. Kayak gapitnya, kulit yang untuk buat wayang. Itu kan kalau memberdayakan masyarakat bisa jadi sektor industri yang menjanjikan gitu kan. Teman-teman pengrajin saya di Klaten juga banyak yang ngeluh. Itu mulai langka, terus sekarang alternatifnya kan tanduk sapi tuh, tapi pendek-pendek, sambung-sambung. Gitu ya, mesti mencari alternatif. Dari ketahanannya pun beda. Beda ya, Dan ya? Beda. Nah, itu tadi ya berarti ya wayangnya beda, tabuhannya juga beda mungkin Dan ya. Terus sulukannya beda. Kalau setahu saya tadi Dan Jati sudah nyinggung dikit kalau alur pementasan wayang itu kan mesti sesuai padat ya Dan ya. Ada padat 6, Nyongo, Menyuro ya toh. Terus habis itu udah ya 6 Songo Nyuro gitu kan ya. Dalam satu kali pementasan gitu ya. Nah, semua gagrak itu menganut itu enggak sih Den? Menganut ya? Podo wae berarti gitu ya. Sama aja sih. Walaupun ada yang kadang udah mulai nggak usah pakai padat-padatan, yang penting iringannya penak pas sama adegan ya udah dipakai. Nggak diharamkan ya Den ya? Nggak haram. Itu bentuk kreativitas juga gitu ya? Kontemporeran kan banyak yang gitu juga kan. Tapi kan ada yang mesti protes Den. Pasti. Wayangan kok orang nganggo padat piye gitu kan? Mas Nabi Muhammad kurang apa sih protes meneh mung koyo dhewe ya toh. Saiki pembandinge waduh tenan iki. Soalnya Pak Danang gaji. Aku sok religius iki ya. Menyesuaikan ya Den. Menyesuaikan sing digawe. Oke, berarti gitu ya. Sekalipun nggak pakai patat juga boleh gitu ya Dan ya. Boleh-boleh aja sih kalau. Yang penting tetek sih Mas. Apa ya? Yo berani berbuat yang sesuatu yang baru sih. Iya, karena patat ini cuma jadi acuan alur aja ya. Dan ya. Yang terpenting kan apa yang disampaikan gitu kan. Sekarang ya lebih ke situ sih. Aku harus tadi pinter ya. Berbodoh ya. Udah dosen no. Rak suwira kanggo soalnya. Laran sensasi muncul. Apa kuwi? Jadi dosen. Omongane sak dus. Bayarannya sak sen. Dosen yang salah satu universitas negeri. Apa itu? Makanya saya nganggone hariku. Gen ekonomi. Nonton seger-seger tau gitu. Soalnya kan udah gaduh ya. Itu ya. Jadi semua gagrak kebanyakan juga mengadopsi alur pementasan sesuai padat itu ya Dan. Karena bagaimanapun mungkin itu jadi apa ya? Ketika penabuh mau beralih ke adegan yang lain itu kan pasti padatnya maleh gitu kan. Kadang penabuh pun juga Mas, ini padatnya ijek 6 loh. Tapi sini udah pakai yang gaya 9, padat songo gitu. Kadang penabuh ya protes. Nggak terbiasa gitu. Mungkin. Ada iringan buatan gitu yang gongnya kesatuan berarti masuknya padat songo itu. Kadang penabuh protes. Tapi penabuh itu cerdas ya Dan ya. Dalangnya ngejak nyongo ya kudu wani nyongo gitu kan. Bongkot balik ke yang 6 ya ora masalah. Oke, yang penting sajinya bagus ya. Betul. Tuh. Nah, Dan Jati gagrak yang menurut Dan Jati paling susah mana Den? Enggak ada sih Mas. Wah. Ora ono soalnya tiap gagrak itu punya keistimewaan sendiri-sendiri. Kandani sombong amat. Ora sombong. Keistimewaan tiap
tiap gagrek kan sendiri-sendiri. Berarti Nggak bisa ada yang semua sulit deh. ya? Nggak bisa semua ya enggak sih. Berarti nyuluk kali. Tapi paham gitu Den ya. Ya paham lah. Alhamdulillah. Jadi nek sulit itu enggak gitu. Enggak, yang penting dasarnya seneng tetap gampang Mas. Barang ketok bisa dipelajari semua Ya. gitu kan ya. Dari pengalaman selama ini yang paling banyak di request gagrek mana, Den? Kalau saya pakai Semarangan sendiri ya. Oh, Semarang sendiri. Kadang campur sama Jogja. Yo itu Mas, penting bicaranya ben nggak memecah belah lah Ya. antara gagrek Solo sama Jogja atau sama mana biar nggak pecah lah. Tapi kalau orang request itu ada. Kadang ada, Mas minta full Jogja gitu. Ya wes Jogja. Oh. Tapi saya alhamdulillah Setelah yang punya aja. istilahnya. Tapi ya, biasanya kan yang nanggap juga cerdas. Ada nggak Den yang mungkin terus minta, wah gagrek Solo Jogja jadi hiji gitu kan? Ada. Di Dari fusion gitu. Bapak kan sudah gitu. Oh gitu ya? Oh. Kalau yang penikmat Ki Jago Edan mesti Solo Jogja, nanti balik lagi ke Solo, Jogja lagi gitu. Oh gitu ya? Bahkan dari agemane Bapak kan kadang blangone Jogja, kene Solo. Ya gitu Bapak sama aja. Ternyata tidak hanya musik, makanan, tapi wayang itu juga ada fusion. Penggabungan. makanya jadi wong aja gagrek-gagrek. Gagrek. Wah, aku dipoles semuanya. Oke, tadi nggak ada yang sulit ya Den ya, nek Nggak gagrek ada. ya. Yang penting suka dulu. Suka dulu, mau belajar itu loh. Betul. Orang mau ndelok tok ya kan. Delok Nikmat hiburannya aja. tok. Aja ndelok ngibinge sendene tok ya kan. Sekarang gitu yang kejadian. Makanya Den. Nah, tadi kalau yang paling sulit ya Den. Dan jadi bilang nggak ada yang sulit. Selagi itu bisa dipelajari nggak ada yang Betul. sulit. Oke, yang jadi favoritnya Dan jadi gagrek mana Den? Enggak ada. Hah? Begitu lagi? Mau jadi nih ora angel kabeh ya kan? Lah wong iso kabeh, Bro. Iso kabeh. Maksudnya kan setiap gagrek bisa dicuplik, misal cek dong, wah jiko kiprahnya, tariannya buat tarian buto apa tarian apa kan bisa. Jogja ambil Banyolane, Solo ambil apa Sanggite bisa, isinya ambil Semarang. Itu nah lebih ke mix aja sih. ya. Ngono ya. Contoh mesin ya diwatangan Mas. Ayo. Ting sing ngiwot sing tengah. Mulane kuwi. Ting sreng. Ya tapi iso tak anu iso Wayangane Solo ini sih. tik 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 tik. Sreng ting sreng. Oh iya, apa keperane karo ya. Jadi gak ada yang difavoritkan salah satu ya Den? Enggak. Kan sejati mau belajar apapun gitu ya. Iya. Heeh. Saya orangnya cepet bosen sih. Kuwi lho. Boleh pelarian lain, misal Wah. Jawa Baratan, wis Sundo sak Jaipongan apal pindah kemana gitu mesti. Oh gitu ya. Sempat bosen ya. Sempat. Tapi senang belajar juga. Nah, alhamdulillah itu. Itu merendahi bosen. Ya, ngono. Tapi janjane iso kabeh. Iso kabeh. Emang ngono. Kan nyolok apa piye? Oke. Nah, kalau sekarang tuh ya Den ya, katanya seni itu atau pewayangan lah. Itu menurut zaman kelakone ya kan. Sekarang kan juga zaman sudah berubah. Dari segi apapun pementasannya, musiknya juga udah mulai perubahan atau bahasa mencari modernisasi gitu kan. Apa semua gagrek itu tadi juga mengalami modernisasi Den? Pasti. Pasti Dari segi apanya? Semua gagrek modernisasi semua Mas. Terutama dari segi apa Den? Segi ringan sekarang. Iringan ya? Yang paling ringan untuk dimodernisasi iringannya ya? Ringan. Nah, teman-teman saya Jogja juga iringannya banyak yang dimodif juga. Solo ya ada beberapa, banyak juga sih Mas. Oke, kalau iringan-iringan misal pakai apa ya, alat-alat musik modern, terus pakai musik-musik ringan, mulai masuk zamannya siapa deh? Katanya kalau saya tanya-tanya orang sepuh zamannya Bapak sih. Sama Pak Joko ya, yang mulai apa? elektron masuk. Musik diatonis masuk ke penta itu. Zaman Bapak mulai ada keyboard itu. Beduk Tapi iringan diatonis dari pentatonis apa bisa deh? bisa saja. Bisa ya? Bisa. Masuk gitu ya nadanya ya? So, cuma yang mulai kudu tenanan Mas. Metanis ya Dan ya? Metani. Oke. Karena nada-nada diatonis bisa lah. Dipadukan sama pentatonis bisa gitu ya. Betul. Oke. Mas sama gak kurang mudeng Mas.
Ora mudeng. Pentatonis itu apa? Diatonis Pentatonis itu apa? apa? Pentatonis itu nada gamelan. Nah, nada tradisi. Nah, diatonis yo sing kamu denger di musik-musik itu. Solomisasi ra ngerti do re mi fa sol la si do kuwi jane diatonis. Nah, diatonis. Nek Dong ora. Ora waduh wae. Ya bentuk. Nah, pentatonis itu ada selendro sama pelok, ya kan. Kandhani aku dadi pinter kok mulai dari jati mulane nonton nyantrik ben tambah pinter. Nambah pengetahuan lah. Wes.